Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ernestina Lydia SAG, salah satu mahasiswa PPG Santo Yakobus Merauke gelombang 3 dengan NIM 25890500561. Saat ini saya mengajar di SDN Gokol Torong, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM pada kelas 4 mata pelajaran agama Katolik pada materi 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Mohon saran dari Bapak Ibu untuk pembelajaran kedepannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, semangat luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa. Luar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih. Amin. Ya, terima kasih Mbak Tessa. Cek kehadiran. Agnes Monica Mun. Hadir, Bu. Agustinus Nensiana Kartini. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita terlebih dahulu berdiri dulu untuk memberi semangat dulu. Kita nyanyi sama-sama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, pasti anak-anak pernah mendengar kata peraturan. Pernah tidak? Pernah. Nah, Ibu tanya dulu, apa saja contoh peraturan yang ada di sekolah? Saya, Bu. Ya, Julio. Masuk sekolah tepat waktu. Masuk sekolah tepat waktu. Siapa lagi? Saya, Bu. Reza. Memakai seragam sesuai aturan. Memakai pakaian seragam sesuai aturan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Julfan. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Ya, masih banyak aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, mengapa Allah memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel? Mengapa Allah memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel? Siapa bisa? Saya, Bu. Tino. Kita semakin damai. Hidup kita semakin damai. Ya, Reza. Allah memberikan 10 firman-Nya supaya bangsa Israel dapat menikmati kebahagiaannya dan kedamaian dalam hidupnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Reza. Ya. Allah itu dia memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel. Nah, untuk itu materi yang kita pelajari hari ini yaitu 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga dapat mewujudkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan ini supaya
kita mengetahui apa itu 10 perintah Allah dan bagaimana menjalankan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang kita memasuki beberapa pertanyaan tentang aturan tadi. Aturan itu bukan hanya aturan di rumah saja, tetapi juga ada aturan di sekolah. Dan aturan di mana lagi? Di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Pasti setiap di sekolah, di rumah, di tengah masyarakat tidak terlepas adanya aturan. Kalau tidak ada aturan, berarti kehidupan kita itu tidak akan lebih baik. Nah, untuk itu Ibu akan menanyakan aturan yang ada di rumah itu. Coba, aturan yang ada di rumah. Apa itu aturan yang ada di rumah? Saya Bu. Ya, Karen. Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Apa lagi? Saya Bu. Ya, Ricky. Kalau jam makan harus makan. Kalau jam makan harus makan. Siapa lagi? Saya Bu. Selalu menghargai orang tua yang lebih tua lagi dengan melakukan hal yang sopan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jawab yang tidak sopan dengan kedua orang tua. Kita tahu kita berada di dunia ini karena kedua orang tua. Untuk itu kita harus sopan, taat semua aturan yang diberikan oleh bapak dan mama atau kakak-kakak yang ada di rumah. Kita harus mematuhi agar kehidupan kita selanjutnya menjadi yang lebih baik. Nah, yang berikut, siapa yang membuat aturan itu tadi? Dan siapa aturan, untuk siapa aturan itu dibuat? Ya. Ricky. Yang membuat aturan semua anggota keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga. Ya, yang membuat aturan semua anggota keluarga yang menjaga keutuhan di dalam keluarga. Ya. Yang berikut, apa tujuan aturan itu dibuat? Saya Bu. Tujuan aturan itu dibuat. Dino. Kena sanksi dari orang tua. Tujuan. Ya, yang lain. Saya Bu. Alfa. Apa tujuan aturan itu dibuat? Agar tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Yang lain. Saya Bu. Angel. Menjaga kedamaian keluarga. Menjaga kedamaian di lingkungan Keluarga. Ya, itu tujuan utama. Tujuan utama dari aturan yang ada di lingkungan keluarga. Ya, supaya tidak saling mengharapkan. Sehingga dengan adanya aturan yang dibuat oleh kedua orang tua, sehingga kita tahu, oh, jam paginya harus merapikan tempat tidur, bangun. Habis itu ada jam istirahat, ada jam bantu orang tua. Ya. Yang berikut, apa akibatnya kalau kita tidak melakukan peraturan itu di lingkungan keluarga? Julio. Kena sanksi dari orang tua. Kena sanksi dari orang tua. Pernah kamu mengalami seperti itu? Pernah. Pernah tidak? Pernah. Pasti kalau tidak ikut, pasti kena sanksi. Nah, kena sanksi oleh orang tua itu bukan berarti melakukan kamu itu menjadi yang tidak baik, tidak. Supaya kamu itu menjadi anak yang baik ke depannya.
Ya, itu akibatnya. Akibat tidak melakukan atau melanggar peraturan. Untuk itu, saya sarankan kepada anak-anak saya untuk taat pada peraturan yang ada di lingkungan rumah. Begitu lagi di sekolah. Begitu lagi di sekolah. Aturan itu dibuat di sekolah supaya sekolah kita itu menjadi lebih baik. Supaya dididik dengan baik. Kalau tidak ada peraturan itu berarti seenaknya saja kamu memakai pakaian seragam, datang sekolah tidak tepat waktu, habis itu sering memukul teman sesama teman. Karena dengan adanya aturan, pasti kamu tidak akan melakukannya. Ya. Untuk itu harus kita taat pada peraturan di mana saja tempat kita berada. Itu tadi tentang aturan-aturan yang ada di rumah, di lingkungan sekolah, di tengah masyarakat. Itu kita harus tanam itu. Ini kok. Nah, ya. Yang berikut, kita meningkatkan peraturan itu tadi di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan rumah, dan di dalam lingkungan di tengah masyarakat. Masih semangat tidak? Masih. Semangat? Masih. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Berdiri dulu. Tepuk semangat. Silakan duduk. Setelah kita pelajari, Ibu akan membagi kamu dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagikan dalam bentuk kelompok. Ya, dibagi dalam 3 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Sekarang Ibu akan membagi LKPD-nya. Sekarang kamu mengerjakan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Setelah mengerjakan diskusi kelompok, sekarang saya minta ketua kelasnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kalian. Kelompok 1 maju. Terima kasih atas waktu yang diberikan kelompok kami. Inilah hasil kerja dari kelompok 1. Yang pertama, persoalan yang ditemukan dalam kelas, teman-teman suka membuang kertas. Yang kedua, merobek buku pelajaran. Yang ketiga, ribut saat guru memberi tugas. Yang kedua, cara mengatasi persoalan tersebut: membuat aturan di kelas, memberi sanksi atau hukuman. Yang ketiga, reaksi kalian ketika guru memberikan sanksi kepada teman yang membuang sampah sembarangan. Bahagia karena sudah diingatkan supaya tidak buang sampah, tapi masih dibuat dan melanggar. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Itu hasil kerja kelompok kalian. Ada persoalan yang ada di kelas, di sekolah, dan bagaimana cara mengatasi persoalan itu dan bagaimana reaksi kalian. Nah, dari apa yang kalian jawab,
Pasti setiap kita atau setiap hari kita menemukan berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ada persoalan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada yang bersifat alamiah, ada yang bersifat karena perilaku manusia. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki pendalaman teks kitab suci. Sekarang buka teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ibu akan membuat dan membuka video animasi tentang 10 perintah Allah dari Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17, di mana Tuhan Allah menyampaikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Sekarang kita mendengar sama-sama video animasi tentang 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya, setelah kamu mendengarkan video animasi Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, masih kelompok yang sama, masih kelompok yang sama, kerjakan untuk mendalami teks kitab suci. Baca baik-baik, buka lagi teks kitab suci itu. Paham baik-baik dengan soalnya sesuai LKPD yang Ibu berikan. Inilah hasil diskusi kerja kelompok 1. Mengapa Tuhan mengatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintah. Tuhan mengatakan terlebih dahulu, karena sangat mencintai umat Israel yang mengalami perbudakan. Terima Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami diskusi pendalaman teks kitab suci. Temukan firman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Firman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu perintah pertama sampai perintah kedua. Perintah pertama, Aku Allah Tuhanmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Demikian temukan firman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Firman yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengiri istri sesamamu, jangan memilih sesamamu secara kata. Ibu akan memberikan kesimpulan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sebagaimana di dalam teks kitab suci itu, di kitab suci Keluaran 20 ayat 2 itu 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau Ke Mesir. keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Kalimat ini itu kalimat pembuka untuk menjadi dasar dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Tidak ditujukan untuk siapa yang bisa menyebutkan 10 perintah Allah dari perintah pertama sampai perintah ke-10. Siapa yang bisa?
10 perintah Allah? Siapa yang bisa? Coba sama-sama. 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan memuja berhala, berbakti kepadaku saja, dan tidak lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan bersaksi-dusta terhadap sesama manusia. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan menghinakan milik sesama manusia secara adil. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Harus hafal 10 perintah Allah. Harus hafal. Karena 10 perintah Allah itu adalah sebagai pedoman kehidupan kita. Masih semangat tidak? Masih. Ya, sekarang kita memasuki kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, setelah kita mempelajari materi tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, kita merefleksikan diri. Sekarang ibu suruh nundukkan kepala, renung baik-baik. Apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang baik dengan peraturan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua? Bukan karena kamu dipaksa oleh orang lain, tetapi kamu harus tahu bagaimana cara untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Anak-anakku tersayang, melalui Musa sudah memberikan 10 perintahnya sebagaimana pedoman hidup bagi kita, pedoman hidup di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Apakah kalian sudah mewujudkannya? Sebagai aksi, ibu memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas yang diberikan oleh ibu. Tulislah 10 perintah Allah. Tulislah 10 perintah Allah. Tulis 10 perintah Allah dan bagaimana kreasi kamu untuk memperindah tulisan itu agar siapa saja yang membaca hasil kerja kamu itu bacanya lebih semangat. Kerjakan itu dan kreasikan di link tulis 10 perintah Allah. Ya. Coba tuliskan 10 perintah Allah itu. Kalau belum selesai nanti harus kerjakan di rumah. Tulis yang indah, rapi, dan bisa dibaca oleh teman. Ada teman yang lain itu dia menulis sendiri, tetapi tidak tahu bisa membaca sendiri lagi. Untuk itu tulislah dengan benar supaya siapa saja yang membaca tulisannya kita bisa membaca. Ada yang sudah?
Kreasikan yang baik. Ya, itu tugas rumah Tugas di rumah kamu kerjakan dan gambarkan itu dengan baik. Nah, mungkin ada pertanyaan menyangkut materi kita hari ini. Ada pertanyaan tidak? Ada? Ada yang tidak mengerti dengan materi yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Betul? Betul. Betul? Betul. Jangan jawab betul. Itu ditanya, tidak akan Menjawab. harus bisa. Ingat tadi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Pedoman Hidup. pedoman hidup. Nah, itu kelas 4 deh. Yuk. Sebagai pedoman Hidup. harus paham baik-baik dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kamu tanamkan di dalam diri kamu materi yang kita pelajari hari ini supaya dapat bermanfaat di dalam kehidupan kamu setiap hari. Kita nyanyi bersama dulu sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini. Kita semua berdiri dulu. Tahu nyanyi? Aku tahu? Tahu tidak? Aku diberkati sepanjang hariku diberkati. Dari mulai bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemulinya, semua diberkati Tuhan. Ya, sekali lagi, semangat sedikit. Kelas 4 ya, semangat sedikit. Aku diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati Sepanjang hariku diberkati. Dari mulai bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemulinya, semua diberkati Tuhan. jari jempol, jari tunjuk. Tahu? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Ya, kita lanjut dengan doa penutup sebentar. Yuk. Jari jempol. Ya sudah, 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kacung tangan tutup mata, mari kita berdoa.
bahwa 10 perintah Allah-Mu adalah pedoman hidup untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Tolonglah kami agar dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Berkatilah guru, orang tua, dan teman-teman kami, supaya kami semua hidup rukun dan saling menghargai. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin.